akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Ini proyek terorisme ini. Proyek terorisme, dan kami yakini ada hubungannya ya terorisme ini dengan Satgasus Merah Putih. Karena ada dugaan ya, kemarin sudah beredar di dokumen yang kita ketahui 303 Sambo itu ada Direktur Tindak Pidana Terorisme yang juga menjadi anggota Satgasus. Makanya kepada Pak Kapolri, dan Pak Kapolri juga sudah menyatakan berkali-kali kalau ada novum KM50 bisa dilakukan penyelidikan ulang kasus KM50 dengan novum. Karena itu audit Satgasus. Kami meyakini kerjaan Satgasus itu juga terkait KM50, juga ngerjain ulama-ulama kita ini. Jadi kasus terorisme ini kerjaan Satgasus juga. Kerjaan Satgasus. Karena itu kalau ingin membuktikan ini bukan kerjaan Satgasus, kepada Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo, audit Satgasus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali, ini benar-benar sidang dagelan. Sidang yang paling lucu. Sidang yang aneh. Ini dakwanya kan terorisme. Saya pikir ada kepala terputus. Ada yang ditembak seperti Sambo. Ada bom meledak. Ada rumah yang dibakar. Ternyata yang dibahas tentang dakwah. Kemudian bercerita tentang sesuatu yang mengandai-andai. Ini kayak novel Kopingho. Ini sebenarnya dakwahan apa novel Kopingho? Dan dengan keadaan ini kami semakin yakin bahwa ini proyek terorisme ini. Proyek terorisme, dan kami yakini ada hubungannya ya terorisme ini dengan Satgasus Merah Putih. Karena ada dugaan ya, kemarin sudah beredar di dokumen yang kita ketahui 303 Sambo itu ada Direktur Tindak Pidana Terorisme yang juga menjadi anggota Satgasus. Makanya kepada Pak Kapolri, dan Pak Kapolri juga sudah menyatakan berkali-kali kalau ada novum KM50 bisa dilakukan penyelidikan ulang kasus KM50 dengan novum. Karena itu audit Satgasus. Kami meyakini kerjaan Satgasus itu juga terkait KM50, juga ngerjain ulama-ulama kita ini. Jadi kasus terorisme ini kerjaan Satgasus juga. Kerjaan Satgasus. Karena itu kalau ingin membuktikan ini bukan kerjaan Satgasus, kepada Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo, audit Satgasus. Tidak boleh Satgasus itu justru dibubarkan. Ini sama saja menghilangkan jejak-jejak kejahatan yang diduga dilakukan oleh Satgasus. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sebagai umat Islam PH dan pribadi kami ya sebagai umat Islam marah sekali. Karena banyak nomenklatur agama, fikih-fikih Islam yang dipersoalkan oleh saudara jaksa penuntut umum. Saya tidak tahu itu jaksanya muslim atau tidak. Mempersoalkan dakwah, mempersoalkan jihad, mempersoalkan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian ditafsirkan sepihak. Ini luar biasa. Dan tadi kami ya dengar, simak baik-baik dakwaan tadi. Sekali lagi semakin menegaskan ini ustadz kita ini diterorisasi. Bukan teroris beneran, tapi ini terorisme jadi-jadian. Ini terorisme yang sifatnya diproduksi. Dan karena itu kalau ya Pak Jokowi mau membantah, perintahkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk audit Satgasus. Yang kedua, yang ketiga, saya ingin tegaskan lagi bahwa kami akan all out dalam kasus ini. Jadi kami tadi juga sudah komplain ada beberapa hak dari pengacara, kuasa hukum untuk mendampingi yang seolah-olah dihalangi. Dan perlu dicatat rekan-rekan media, kami sudah meminta kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pemantauan. Karena kuat dugaan ada obstruction of justice dalam penanganan kasus ustadz-ustadz kita ini. Baik Dr. Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Ahmad Farid Ahmad Okbah, dan Ustadz Anung Al-Hamad. Kenapa demikian? Karena di dalam ketentuan pasal 6D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu ditegaskan bahwa advokat tuh ya nanti kita bisa kena sanksi kalau tidak menjalankan kewajiban, menjalankan etika, profesi, kehormatan sebagai advokat. Dan salah satu kewajiban advokat itu mendampingi klien. Nah ini kawan-kawan kita tadi tidak bisa mendampingi. Nah ini yang menjadi soal. Dan terakhir, saya minta doa kepada segenap umat Islam untuk mendukung Ahmad Zain An-Najah. Dan terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kepada Bang Herman Kadir, selanjutnya kami persilakan. Tadi kami tim hukum semua sudah mengajukan protes kepada pengadilan. Kenapa? Mulai dari masuk, ya, dari pintu gerbang situ sampai pintu gerbang kami dipersulit, dibatasi.
Tadi saya sudah jelaskan bahwa kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan legislatif sudah terpisah, ya. Artinya apa? Kewenangan yang tertinggi ada di pengadilan ini adalah pada Mahkamah Agung. Artinya full kekuasaan itu ada pengadilan. Jadi intel-intel, polisi-polisi itu tidak punya kewenangan lagi di areal sini. Ya. Jadi itu apalagi dia membawa senjata ke dalam ruangan sidang, itu tidak dapat dibenarkan. Kami mohon itu. Kekuasaan ini penuh pada pengadilan, yang mana notabene-nya adalah puncak kuasanya ada pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak boleh diintervensi kekuasaan eksekutif. Ingat itu. Ini udah konstitusi kita. Semenjak amandemen Undang-Undang 45 sudah mempunyai kekuasaan mutlak yudikatif itu ada pada Mahkamah Agung. Ya, tidak pada eksekutif, tidak pada legislatif. Artinya apa? Kita harus ditegaskan. Konstitusi Republik ini harus dijalankan sebenar-benarnya. Tidak boleh kita Mahkamah Agung diintervensi. Tidak boleh kekuasaan Mahkamah Agung diintervensi oleh eksekutif. Ingat itu. Kami mohon itu pada pengadilan ini. Mereka boleh kok kita masuk, orang-orang petugas pengadilan boleh. Tapi intel-intel ini nggak boleh, petugas-petugas nggak boleh. Apa urusannya? Bawa senjata ke ruang sidang, ada apa ini? Memang ini kekuasaan siapa? Siapa yang teroris? Ustadz kami tidak teroris. Bukan teroris. Kami yakin itu. Mereka pendakwa. Mereka mengajarkan agama Islam secara baik di Republik ini. Apalagi Ustadz Farid Othbah. Dia ustadz saya. Dia orang Salafi. Ajaran Salafi itu tidak ada untuk terorisme. Tidak pernah mengajarkan, mengharamkan terorisme. Aneh kalau ustadz saya dibilang terorisme. Kami melawan itu. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa ustadz kami itu bukan terorisme. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak, itu hashtagnya trending, Pak. Sekarang hari ini. Apa itu? Kami bukan Ustadz kami bukan teroris. Sip, Siap. mantap. satu lagi. Tambahin hashtag yang teroris itu Densus 88. Menteror. Kami punya bukti bahwa tim sus Merah Putih lah yang merekayasa kasus ini. Ingat itu. Ya. Dan itu sudah dibatalkan oleh Kapolri tim sus Merah Putih itu. Ya. Setuju. Artinya apa? Dibubarkan. Kalau sudah dibatalkan, proses penyelidikan yang dilakukan tim sus Merah Putih itu batal. Semua dihukum. Dan kami sudah protes ketika para terdakwa Ustadz kami datang ke ruang sidang dengan baju tahanan, baju yang seragam tahanan. Itu tidak boleh. Dan kami sudah protes tadi. Ini pelanggaran HAM. Ini pelanggaran HAM. Ya, mohon pada Pelanggaran HAM berat penegak hukum Republik ini. Peradilan ini tidak boleh diganggu oleh eksekutif, baik kepolisian maupun pihak DPR. Artinya apa? Ini murni kekuasaan pada Mahkamah Agung. Ya. Pakaian seragam harus dikeluarkan. Tidak boleh, itu pelanggaran HAM namanya. Jadi rekan-rekan, Ini sidang terbuka untuk umum, artinya apa? Atribut-atribut tahanan kepolisian harus dikeluarkan. Itu perintah KUHAP. Ya, Ya, jadi Ini, rekan-rekan lihat ini. yang perlu diliput juga bahwa ternyata dakwaan itu saya pikir tadi sudah dijelaskan ada bahan peledak, ya kan, ada senjata, ada peluru, bahkan saya tidak menemukan silet saja nggak ada. Jangankan bom, senjata, peluru, silet aja nggak ada. Bagaimana dibilang teroris? Dan yang dibacakan tadi itu soal masalah dakwah. Masa dakwah itu dianjurkan dalam Al-Quran. Berarti siapa yang teroris sebenarnya ini? Lanjut. ya cukup. Cukup. Tadi kan ulama itu telah diterorisasi. Nah, terorisasi seperti apa sih, Pak? Jelaskan. Jadi Masuk dalam pengadilan ini terorisasi. Dalam proses sejak awal kita nggak bisa dampingi dulu. Kalau kami tidak protes ke Kapolri, kita nggak bisa dampingi. Setelah kita ributkan di media, baru pengacara bisa ketemu, baru keluarga bisa ketemu. Nah sekarang ditaruh di mana? Di Cikeas. Itu nggak punya dasar hukum. Sekarang statusnya itu sudah wewenang pengadilan, harusnya dilapas. Makanya tadi Bang Ismar menyampaikan surat permohonan kepada majelis hakim agar status tahanannya dipindahkan. Nggak ada wewenang lagi Densus. Nah, pindah ya nanti kalau kami harapkan sih ke rutan atau rutan. Ya. Rutan itu ada rutan Polda boleh, rutan di Salemba boleh, rutan Cipinang boleh. Boleh, dan itu kan memudahkan kami untuk koordinasi kalau begitu. Dan ingat sudah ada pernyataan dari ketua pansus pembuatan
undang-undang teroris. Muhammad Syafi'i, ya. Itu Pak Syafi'i menyampaikan bahwa ada kesalahan tafsir dari para penyidik terhadap undang-undang teroris ini. Nah, itu. Ingat, penangkapan tentang yang dihubungkan dengan kasus ini itu baru terjadi kurang lebih tahun 2018 ke sini. Ya. Sebelumnya tidak ada. Itu aneh. Kenapa padahal dari dulu itu dianggap JI adalah sebagai terlarang. Nggak ada yang pernah diproses hukum. Kok tiba-tiba sekarang baru ada proses hukum tentang orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan JI. Itu pun dianggap ya. Nah, tadi kami sudah bicarakan dengan klien kami. Mereka menyampaikan bahwa 90% dakwaan tadi itu adalah rekayasa. Tidak ada yang benar. Beliau semua menyampaikan siapa yang pernah melihat bahwa beliau adalah seorang JI. Siapa orang yang pernah dianggap dia panggil untuk masuk JI? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Nanti kami akan hadirkan semua saksi-saksi, insya Allah. Jadi pertama, kedua tadi masalah dakwaan itu adalah tidak pernah ada muncul di proses penyidikan pada saat kami dampingi. Makanya ini cerita ngarang ini. Itu ngarang semua itu. Pada saat rekonstruksi semua saksi-saksi tidak ada menunjuk beliau. Kok sekarang tiba-tiba di dalam dakwaan berbalik seperti itu? Nah, ingat, ada ancaman dari penyidik kepada klien kami bahwa dia akan membuka dakwaan itu adalah sesuai dengan apa yang mereka ketika awal-awal mereka ditangkap itu dipaksa untuk berbicara. Ingat, 14 hari klien kami tidak bisa kami dampingi. Kemana itu? Apa hasilnya? Sekarang ternyata dimunculkan. Nah, ini adalah berarti betul-betul hal yang sangat memalukan dari mereka, memudahkan segala cara untuk jadi dugaan rekayasa bukan hanya di kasus Sambo, di kasus ini pun dugaan rekayasa kuat terjadi. Karena itu kita minta ya Kapolri lakukan audit Satgasus, kuat dugaan Satgasus terhubung dengan Densus dan bubarkan Densus 88. Allahu Akbar.